yafqahu qawli amma ba'd. Hadratal kiram, para alim, para sepuh, bini sepuh, para bapak, para ibu, muslimin, muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Mukarramah. Saya muliakan, mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mengawali taklim kita biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sholawat kita semua diakui sebagai umat Rasulullah. InsyaAllah diberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang hadis yang menjelaskan bahwa Nabi beliau berkhutbah dalam keadaan qaiman, berdiri. Sumayajlis sumayakum. Setelah berdiri, duduk, habis itu berdiri lagi. Maka sahabat Jabir mengatakan, barang siapa yang memberi kabar kepadamu kalau Nabi itu khutbahnya dalam keadaan duduk, faqad kadzab, maka dia bohong. Nabi itu khutbahnya berdiri. Khutbahnya berdiri. Sehingga khotib, ya, khotib ini termasuk syarat ini. Khotib itu hendaknya berdiri. Tentu sebagaimana sholat, ya, wajib berdiri memang, tapi tentu liman istata'a, bagi yang mampu. Sholat itu berdiri wajib apa enggak? Wajib. Kalau enggak mampu berdiri, duduk. Khatib juga begitu, wajib berdiri. Kalau khatibnya misalkan berapa menit setelah khutbah berlangsung, kok tiba-tiba sikile terus kram maupun kesemutan maupun piye gitu. Itu kan kondisi-kondisi darurat. Kondisi sakit berat, boleh duduk. Jadi sekali lagi dalam kondisi ikhtiar, dalam kondisi normal, khatib wajib berdiri. Wajib. Ini dalam madhab jumhurul ulama, mayoritas ulama selain Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah itu berdiri di khutbah itu hukumnya sunnah. Maknanya sakarepe imam, kok imam, khatib. Imam juga ya, karena idza qulta li sahibi yaumal jum'at wal imamu yaktubu. Imam Abu Hanifah, tapi menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal wajib berdiri. Itu tentang apa namanya? Syaratnya, syarat sahnya khutbah. Adapun syarat rukunnya kemarin sudah kita bahas satu persatu. Yang pokok adalah syarat rukun inda Syafi'i, itu ada 5, yaitu hamidallah, memuji Allah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Yang kedua, kemudian wal wasyatu bit taqwa, wasiat. Kemudian wal qiraatu ayatin, membaca ayat. Yang kelima, doa lil mukminin, doa untuk orang yang beriman. Terus rukunnya khutbah niku simple, hamdalah, sholawat, wasiat, ayat, doa, dakwat, doa.
Baik, itu sekilas tentang pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. An Jabir bin Abdullah, diceritakan dari sahabat Jabir bin Abdullah yang menjadi putranya Abdullah. Jabir bin Abdullah. Qala, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir ini menceritakan tentang keadaan Rasulullah ketika khutbah itu gimana sih? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza khatabah, tatkala beliau berkhutbah, ikhmarrat ainah, ikhmarrat, maka tampak merah ainahu, kedua mata beliau. Kanjeng Nabi ini nek khutbah kedua matanya merah, kata Jabir. Wa ala sautuhu, wa ala dan tinggi sautuhu, suaranya Nabi lantang. Lantang. Washtadda ghadabuhu, dan beliau washtadda ghadabuhu, memberikan nasihat dengan tegas, memberikan nasihat yang sekiranya nasihat itu sangat menyentuh liu asyirah, menyentuh langsung dengan hati Kanjeng Nabi. Ini khutbah niku tegas, lantang, suaranya tinggi, tidak seperti nasihat-nasihat biasa. Kalau ibarat kita ya konteksnya khutbah sama ceramah itu beda. Wastadda ghadabu, seakan-akan kayak orang marah, seakan-akan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Jadi suaranya tegas, lantang. Nanti beda ya, khutbah sama ceramah. Ceramah kan alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, santai kalem gitu. Tapi kalau khutbah matanya merah, ceritanya Jabir ini ikhmarat itu maknanya wa ala sautuh, suaranya tinggi, maknanya tegas, lantang, wastadda ghadabu, dan kayak seperti orang yang sehingga nasihatnya, pesannya Nabi langsung apa? Masuk ke dalam kalbu, masuk ke dalam hati pendengarnya. Sampai dikatakan hatta ka'annahu mungdiru jaishin, sehingga seakan-akan Nabi ketika khutbah itu mungdiru jaishin, bagaikan orang yang sedang menyiapkan pasukan perang ini, Pak. Dengan bisa bayangkan orang menyiapkan pasukan perang itu tegas napa kelemar-kelemar? Tegas. Mau gitu. Ya, berat. Wes ngantuk kabeh pasukan ini. Tegas. Lantang, tegas. Kata Jabir tadi, hatta ka'annahu mungdiru jaishin. Orang yang menyiapkan atau memberikan peringatan kepada bala tentara atau pasukan. Yaqul, beliau dawuh, sabbahakum wa masakum. Sabbahakum wa masakum.
Ai atakum aduwukum fuj'atan fis sabah au fil masa. Awas, waspada kalian semua. Musuh bisa datang kepada kalian fis sabah au fil masa, baik pagi hari maupun sore hari, waspada. Seakan-akan seorang pimpinan perang, panglima perang yang mengingatkan pasukannya. Setelah itu, wa yaqulu amma ba'd fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du, adapun setelah membaca bismillah, hamdalah dan sholawat, fa inna khairal hadis, maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan kitabullah, yaitu kitabnya Allah. Kitabnya Allah, kalamnya Allah, yakni Al-Qur'anul, seapik-apik ucapan, sebaik-baik perkataan itu Quran. Sebaik-baik ucapan apa? Quran. Maka sampai dikatakan afdhalu dzikri qiraatul Quran. Ya, afdhalu dzikri napa? Qiraatul Quran. Seapik-apiknya zikir itu baca Quran. Kalau jenengan zikir kalimah-kalimah thayyibah itu bagian dari Quran, bagian kecil dari Quran. Kayak tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu kan dinukil atau dicuplik, diambil dari Quran atau gitu. Sedikit, sebagian kecil dari Quran. Maka sebaik-baik zikir apa? Baca Quran. Qiraatul Quran. Pokoknya enggak ada ucapan yang lebih baik di dunia ini melebihi bacaan Quran. Wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik jalan, sebaik-baik petunjuk adalah hadi Muhammadin ay tariqu Muhammadin, yaitu jalan, tindak lampah, sunnah, ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, jenengan nek pengen melu tarekoh, yaitu tariqun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarik ini. Tarik ini maknanya apa? Jalan, gitu nggih. Jalan, jalur. Kayak jenengan ikut toreko, itu maknanya kita ikut kelompok yang mempunyai jalur menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebaik-baik torik yaitu toriku Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Torekohnya Nabi. Makanya kita ngaji begini nih Pak. Ini ngikuti torekohnya Kanjeng Nabi. Ya, saya pernah cerita ya. Ada seorang tokoh agama ya, ustadz lah atau kiai. Itu sowan ke Syekhina wa Murabbir Khina Mbah Maimun Zubair waktu itu. Beliau datang, padahal beliau ya sudah seorang tokoh lah. Bahkan dalam riwayat itu seorang ini punya pondok pesantren yang santrinya banyak. Datang ke Mbah Maimun Zubair, kemudian beliau minta untuk dibaiat thariqah. Mungkin yang dimaksud beliau ya thariqah seperti yang kita kenal. Thariqah yang di dalamnya mengajarkan zikir, wirid, ya. Ketika beliau menyampaikan kepada
Mbah Maimun Zubair apa yang disampaikan oleh Mbah Maimun. Beliau mengatakan, memberikan penjelasan bahwa kamu ngaji, ngajar santri-santri, kamu belajar, kamu mengajar, proses belajar mengajar, ini sudah termasuk thariqah yang luar biasa. Terus gak usah bayar thariqah. Jadi itu sudah thariqah. Sudah thariqah. Jadi seseorang menyibukkan dirinya dengan ngajar itu, dengan nasrul ilmi, dengan proses belajar mengajar, taklim wal muta'allim itu sudah thariqah yang luar biasa. Tapi kejadian itu tidak kemudian kita ambil kesimpulan, oh berarti nek ngono awak dhewe rasa thariqah-thariqahan. Ya enggak juga, gitu ya. Ya, ini tentu seorang ulama itu mempunyai firasat atau mempunyai kasaf yang begitu luar biasa. Beliau khawatir kalau si fulan ini tadi, seorang tokoh, seorang ustadz ini diberikan thariqah, wiritan-wiritan yang sekiranya bisa menyibukkan atau memalingkan dia daripada proses belajar mengajar, ini yang tidak dikehendaki. Jadi wes, kamu yang thariqahnya ngajar, yang ngajar saja. Jok sampai nanti kamu dikasih wiritan, kok wayahe ngajar malah wiritan ngajar. Gitu nggih. Wayahe ngolang malah gak ngolang men wiritan terus mawon. Jadi jangan kemudian diambil kesimpulan bahwa oh kalau gitu kita nggak usah ikut thariqah. Kita nggak usah ikut dikir-dikir wiritan-wiritan, kok nggak begitu, salah. Ini artinya ini menjelaskan bahwa mengaji ini thariqah yang sangat luar biasa. Ya. Karena yang kita wiridkan, yang kita ucapkan, yang kita baca, ini bukan kalamnya siapa-siapa, ini kalamnya baginda Nabi. Hadis-hadisnya Nabi. Ya. Petunjuk-petunjuknya Nabi. Maka kalau boleh dikatakan sebaik-baik perkataan tadi yang pertama adalah kalamullah Al-Qur'anul Karim. Kalau di ranking kemudian setelah Al-Qur'an apa? Tentu sabdanya Nabi, hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tetap jenengan yang sudah ikut thariqah saja, enggak apa-apa. Tapi tetap jangan tinggalkan thariqah yang utama yaitu ngaji itu. Maknane wayahe wiritan ya wiritan, waktunya dzikiran ya dzikiran, ya. Waktunya sholawatan ya sholawatan, tapi tetap waktunya ngaji ya ngaji. Karena kalau wiritan itu nanti outputnya menjadikan orang itu sholih. Tapi kalau ngaji itu outputnya menjadikan orang alim. Sholih sama alim padha apike. Ya. Orang soleh bagus, orang alim juga bagus. Tapi sing bahaya niku wong soleh gak ngalim. Iku sudah dikusuk. Gitu nggih, kusuk. Kusuk niku ya kusuk. Kusuk itu apa? Utun nggih. Utun. Lugu. Kusuk. Soleh lugu. Yo. Karena wiritan tok gak ngaji yo, gak pakai paham hukum. Nah, ini repot juga. Maka tadi saya matur wayahnya, waktunya wiritan-wiritan, waktunya dikiran-dikiran, waktunya ngaji nggih, ngaji. Karena orang solih itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terangkan dalam beberapa riwayat, orang soleh itu manfaatnya untuk pribadi. Yang diterangkan dalam sebuah riwayat itu, nanti orang solih itu kalau masuk surga, yuk langsung masuk saja, gludeng gitu. Masuk saja. Tapi orang yang alim, ya itu kalau mau masuk surga, dipending sama Allah. Sik, jangan masuk dulu. Jangan masuk dulu. Siapa tahu dulu ada orang yang pernah ngaji sama kamu. Dulu pernah ada orang yang taklim bareng sama kamu. Duduk bareng
tolabul ilmi bersama kamu. Santri-santrimu, jamaah-jamaahmu, ajakin semua masuk surga. Nah, jadi kalau orang soleh itu masuk surga, masuk surga aja. Tapi kalau orang alim, seorang ulama, kalau mau masuk surga disuruh aja. Disuruh aja. Makanya nanti kita kalau mau masuk surga itu kita akan terkait dengan guru-guru kita. Ya. Kita pernah ngaji dengan siapa, pernah belajar dengan siapa. Saya pernah belajar dengan siapa, terus akan terkait. Oh ini pernah, ilmunya pernah ngaji saya. Ini pernah ngaji saya, terus. Bareng-bareng rombongan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan wa khairul hadyi Muhammadin. Sebaik-baik tarik, sebaik-baik jalan adalah jalan yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara, sejelek-jelek perkara, muhdatsatuha, yaitu perkara yang diada-adakan. Muhdas itu maknanya perkara anyar, perkara baru yang diada-adakan. Tapi yang dimaksud muhdas di sini, wal murad bil muhdasat malam yakun sabitan bi syar'in minallah wala min rasuli. Maknanya muhdas itu pokoknya sesuatu yang tidak ada dasar atau sesuatu yang tidak sejalan dengan syariatnya Allah dan Rasul. Nah, diterangkan wonten penjelasanipun niki hadis ini, wahya durbani. Muhdas itu ada dua. Nah, kita lanjutkan dulu. Wa syarrul umuri muhdasatuha. Seburuk-buruk perkara itu adalah perkara yang baru diada-adakan. Ya, baru diada-adakan. Perkara baru. Muhdas itu. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan sebagian atau tiap-tiap bid'ah, tiap-tiap napa? Bid'ah. Yang mriki wonten keteranganipun tiap-tiap bid'ah malam yakun fi ahdir rasul, yang tidak pernah ada pada zaman Rasul, mimma la yadkhulu tahta adillati syar'i wa usulihil ammah, yakni perkara baru yang tidak ada cantolan dasarnya, tidak ada referensinya, ya. Tidak ada cantolan dalilnya secara syar'i, wa usulihil ammah, dan pokok-pokok agama secara umum, maka itulah yang disebut dhalalah. Jadi maknanya wa kullu bid'atin dhalalatin, dhalalatun kalau cetak. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Tiap-tiap bid'ah itu dhalalah. Maksudnya bid'ah yang tidak ada cantolan dasarnya dalam Islam itu dhalalah. Maka di sini diterangkan bid'ah durbani. Bid'ah itu ada dua, yaitu ma'ahdasa mimma yukhalifu kitaban au sunnatan au asaron au ijma'an, yaitu sesuatu yang diada-adakan yang bertentangan dengan kitaban, kitabnya Allah, sunnatan, hadisnya Nabi, asaron, asar dari para sahabat, au ijma'an atau ijma' para ulama, konsensus, kesepakatan ulama. Fahadihi al bid'atu ad-dhalalah. Maka
Maka kalau bid'ah model begini ini bid'ah yang dolalah, sesat. Tapi ada yang kedua Pak, apa? Ma'ahdasa minal khairi, sesuatu yang diada-adakan minal khairi, tapi ada nilai-nilai kebaikannya. Gitu nggih, nilai-nilai kebaikan. La khilafa fihi. Tidak ada khilaf dalam permasalahan bid'ah yang model ini. Liwahidin minal ulama, seorang pun daripada para ulama, wa hadhihi muhdasatun ghairu madmumatun. Kalau bid'ahnya itu perkara yang barunya itu ada cantolan dalil syariatnya, ada dasar dari kitab maupun sunnah maupun pendapat ulama maupun asar dari para sahabat, maka bid'ah yang model begini ini ghairu madmumatin, bukan termasuk bid'ah yang jelek. Bukan termasuk apa? Bid'ah yang jelek. Wa qad qala, nah ini sungguh telah berkata Umaru fi qiyami syahri Ramadan. Sahabat Umar bin Khattab telah berkata terkait dengan permasalahan sholat sunnah di malam bulan Ramadan. Sholat apa ini maksudnya? Terawih. Beliau mengatakan ni'matil bid'ah hadhihi. Yang pernah kami cuplik, yang pernah kami ceritakan, ya, bahwa kemarin kita membahas Nabi itu kalau sholat malam Ramadan itu sendiri-sendiri, ya, sendiri-sendiri. Itu pun kadang jamaah bersama sahabat, kadang beliau nggak keluar dari kamar. Ya, artinya beliau tidak sholat bersama sahabat. Sehingga kemarin disebutkan itu menunjukkan bahwa qiyam Ramadan itu hukumnya Begitu pada zaman Abu Bakar, ya, sudah terus mengikuti yang dilaksanakan oleh Nabi tadi, sholatnya dewi-dewi. Sahabat Umar juga begitu, sholatnya dewi-dewi, sendiri-sendiri. Begitu sahabat Umar melihat manusia-manusia, sahabat-sahabat umat-umat Islam ini sholat dewi-dewi, kok koyok-koyok gak rukun, perenco-perenco, terpisah, kayak gak bersatu. Akhirnya sahabat Umar mempunyai inisiatif sholat malam Ramadan gabung jadi satu dengan satu komando imam. Ya, kemudian sahabat Umar bin Khattab bagian oprak-oprak. Bagian apa? Oprak-oprak. Ayo, jamaah. Jangan sholat sendiri-sendiri. Jangan sholat sendiri-sendiri. Kemudian beliau melihat manusia kaum muslimin berjamaah pada saat sholat tarawih itu dengan hitungan rakaat isyrina rakaatin, 20 rakaat. Kemudian apa yang dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab, ni'matil bid'ah hadihi. Seapik-apiknya bid'ah itu ya ini. Sholat sunat bareng-bareng tadi itu. Yang kita sebut sholat tarawih. Nikmat utawi seapik-apike al bid'atu apa bid'ah hadihi ya ini. Pak Umar. Umar ini orang pinter Pak. Umar itu orang hebat. Orang alim luar biasa. Ya. Termasuk orang ahli tahqiq. Orang yang sangat teliti dalam hal apa saja. Teliti Umar itu Pak. Pol telitinya. Jadi tidak mungkin beliau keliru ketika ngomong begini. Nikmatil bid'ah hati. Sebagus-bagus bid'ah itu ini. Bid'ah itu apa? Sesuatu yang baru yang belum ada contohnya. Artinya apa? Nabi belum pernah mencontohkan sholat tarawih tadi, ya? Sholat malam Ramadan tarawih tadi dengan jumlah rakaat 20 yang sholatnya bareng-bareng jamaah tadi. Belum pernah Nabi melakukan.
Karena sholatnya Nabi itu, sholat malamnya Nabi, qiyamul lailnya Nabi itu 11 rakaat. Dan itu dikumpulkan, dikelompokkan dalam beberapa bab itu oleh ulama-ulama ahli hadis, itu termasuk min babi sholatil witri, bab sholat witir. Makanya kita mengenal sholat witir itu minimalnya 1 rakaat, maksimalnya pinten 11 rakaat. Maka sholat 11 rakaat itu dikatakan qiyamul Ramadan. Ya. Atau qiyamul lail fi Ramadan. Sholat malam pada bulan Ramadan. Tapi kalau yang 20 itu tarawih memang. Namanya tarawih. Nah, ini istilah saja. Istilah saja. Sehingga sahabat Umar mengatakan nikmatil bid'ah hadihi. Seapik-apiknya bid'ah itu ya ini. Kalau ada bid'ah sing apik berarti ono bid'ah sing tidak apik. Nah, tidak apiknya yang bagaimana? Yaitu tadi. Yang tidak ada dasar hukumnya, yang tidak ada cantolan dalilnya dalam syariat Islam itu bid'ah yang tidak bagus. Makanya kata para ulama sebagian mengistilahkan bid'ah itu ada bid'ah hasanah. Gitu nggih. Ada bid'ah sing apik, ada bid'ah mazmumah. Bid'ah sing elek. Jadi kalau ada orang berinovasi apa yang belum ada contohnya, tapi kok di situ menimbulkan maslahat, menimbulkan kebaikan-kebaikan, maka termasuk bid'ah yang bagus itu. Teruskan. Oke, teruskan. Kita mengadakan kajian-kajian begini. Zaman Nabi orang enek kajian nggo kitab. Zaman Nabi orang enek kitab gitu nggih. Kitabe Quran tok. Quran aja gak ditulis begini. Disuruh ngapalkan sahabat satu persatu. Ada yang ditulis sebagian tapi terpencor-pencor, terpencar-pencar. Ada yang ditulis di batu, ada yang ditulis di daun, ada yang ditulis di kulit, gitu nggih. Ada yang ditulis di pelepah kurma. Ada yang dipahat dia, pokoknya pisah-pisah. Termasuk pembukuan Quran. Ya, tadwinul Quran itu juga bid'ah, Pak. Makanya kata para ulama, bid'ah niku bukan hukum, bukan. Bid'ah itu definisinya adalah perkara yang baru atau sesuatu yang baru yang diadakan yang tidak ada contoh sebelumnya. Pembukuan Quran pada zaman Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar. Enggak ada Quran dibukukan, enggak ada. Atas usulan sahabat Umar bin Khattab. Beliau mempunyai pemikiran yang visioner jauh ke depan. Iki engko nek wong-wong para qori ini, orang-orang yang hafal Quran ini, banyak yang sedo, banyak yang gugur di nanti sempat mengajarkan Quran kepada generasi berikutnya. Engko iso-iso Quran ini hilang. Bisa-bisa Quran ini apa? Langka nanti. Karena orang yang hafal Quran sudah banyak yang meninggal di medan perang. Sedangkan belum sempat mengajarkan kepada santri atau generasi berikutnya. Akhirnya dibukukanlah Al-Quran. Disusunlah sedemikian rupa seperti yang kita kenal dalam mushaf-mushaf. Itu pada zaman Abu Bakar atas usulan sinten mau Umar. Pada zaman Nabi belum ada. Bid'ah enggak itu? Bid'ah. Zaman Nabi belum enek contohnya kok. Bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Termasuk adzan 2 kali pada saat sholat Jumat. Itu adanya pada saat masa zaman sahabat Utsman bin Affan. Itu Pak. Zaman Nabi 1 adzannya. Jumatan deh ya. Kalau adzan subuh ya tetap 2. Adzan pertanda sahur, yang kedua adzan pertanda subuh. Seperti kayak di Mekah saat ini ya. Kalau kita haji atau umroh itu adzannya 2 kali toh nggih. Di Madinah sama juga nggih, asik. Di Indonesia
Satu aja nggih. Mukarramah tadi subuhnya adzannya berapa? Satu aja gitu. Satu. Adzan 2 kali ya protes orang. Ini jam setengah 4 kok, jam 4 kok sudah adzan nih. Apa ngantuk apa ngelindur. Satu kali. Nah, adzan Jumat itu pada saat sahabat Utsman bin Affan. Pada zaman Nabi masih satu, Pak. Tapi ingat, sesuatu yang disyariatkan pada zaman sahabat yang tadi itu dikatakan itu, ya, kitaban, atau sunatan, atau asaran, atau ijma'. Kitab itu punyanya Allah, kalamullah. Sunnah itu punyanya Nabi, hadisnya Nabi. Asar itu sahabat. Asar itu apa? Sahabat. Ijma' itu ulama. Jadi dasarnya komplit. Yang penting jenengan melakukan perkara baru itu enek dasarnya 1 Quran, 2 hadis, 3 perilaku sahabat. Karena Nabi mengatakan sebelum wafat, sebelum intaqala ila rafiqil a'la, beliau dawuh, beliau bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin." Tetaplah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah-sunnah khulafaur rasyidin. Jadi kita berpegang dengan perilakunya sahabat-sahabat itu artinya kita sedang menjalankan perintahnya Nabi, syariatnya Nabi. Kadang enggak, kita dibenturkan. Raweh misalnya, sholat malam Ramadan. Kita dibenturkan. Pak, sampai ikut Nabi apa ikut Umar? Kalau Nabi 11. Oh, gitu. Kalau ikut Umar 20. Sampai ikut Nabi apa ikut Umar, Pak? Wah, ikut Umar, ikut Nabi lah. Akhirnya 11. Padahal ikut Umar itu ya ikut Nabi, gitu loh, nggih. Ikut Umar itu ya ikut Nabi. Terus ini tadi adzan Jumat tadi. Sampean kalau adzan 1 itu ikut Nabi, Pak. Kalau adzan 2 itu ikut siapa? Utsman. Jadi kan ikut Nabi Pak Utsman. Oh ya Nabi dong saya. Gitu. Akhirnya adzannya cuma 1 tok. Keliru. Maknanya ikut Utsman itu ya ikut dawuhnya Nabi. Wong Nabi bilang, ikuti Utsman, ikuti Abu Bakar, ikuti Umar, ikuti Ali, Khulafaur Rasyidin. Oh, kok ditabrakkan begini, ya gak cocok, gitu nggih? Gak cocok. Tuh. Ya Allah. Terus ini terkait dengan bid'ah tadi. Intinya bid'ah itu ada 2. Okay. Ada bid'ah yang bagus, ada bid'ah yang tidak bagus. Kalau bid'ah yang bagus, lanjutkan. Bid'ah yang tidak bagus, hentikan. Gitu. Dengan mengadakan inovasi apa misalkan di lingkungan. Dengan mengadakan apa ngono nggih, kumpulan silaturahmi utawa kumpul-kumpul terus enek ngajine, enek nopone ngoten. Itu juga zaman Nabi ora patek enek niku nggih. Zaman Nabi ora patek napa? Enggak patek enek, enggak ada zaman Nabi. Kita adakan sekarang, tapi ini bagus loh ini misalkan. Majelis-majelis di kampung-kampung itu. Dulu Nabi kalau ngaji ya di masjid begini. Nah, itu pun enggak begini modelnya. Ngaji Nabi keluar masjid, terus duduk ya, Nabi gelar sajadahnya begini, gelar ngeten. Sahabat-sahabat muteri Kanjeng Nabi. Ngoten nggih. Terus Nabi mengucapkan atau menyampaikan 1-2 ayat yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Sorban digelar, sampaikan ayat, itu sorban ditarik, dipakai lagi Nabi. Semua orang yang mendengarkan itu langsung. Itu kata beberapa masyayikh itu termasuk mukjizat barokahnya Nabi itu yaitu orang yang mendengar ucapannya Nabi itu langsung hafal. Karomahnya. Kalau ulama ya karomah ya. Kalau Nabi apa mukjizat. Sekarang meskipun saya gelar sorban begini ya. Tak terang bolak-balik kalau lali gitu nggih. Bisa jadi jenengan yang gak ilingan. Bisa jadi saya yang kurang keramat loh gitu. Ya, tapi tetap kita belajar, kita tetap berusaha gitu. Meskipun
Lola lali, pokoknya ngojang ngaji terus. Lali ingetin. Masih inget, tambahi lagi biar kuat lagi ingatannya. Nah, seperti itu. Ya Allah. Nah, itu terkait dengan bid'ah ya. Jadi dengan nggak usah kaget nanti misalkan dalam beberapa amaliyah kita dituduh bid'ah. Oh itu bid'ah. Ora apa-apa. Memang bid'ah kok. Begitu. Tapi bid'ah yang baik, bid'ah yang hasanah, enggak apa-apa. Wah, sampean ini bid'ah ini, Pak. Ya, enggak apa-apa, memang bid'ah kok. Tapi bid'ah hasanah kata para ulama begitu. Karena definisi bid'ah itu tadi, suatu baru yang belum ada contohnya. Dengan bikin inovasi program-program apa di lingkungan, di tingkat RT, di tingkat kelurahan, di tingkat apa gitu, program-program baru yang belum ada loh ya. Kalau sudah ada program sebelumnya yo niru jenenge kuwi. Jenenge plagiat apa? Betul ya, plagiat ya. Niru. Tapi kalau belum ada program sebelumnya, dengan bikin inovasi, bikin program yang belum pernah ada, itu bagus. Selama ada cantolan tadi, dalilnya dan tentunya tidak bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, asar sahabat dan ijma' para ulama. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatan lahu kanat khutbatun Nabi yaumal jumu'ati yahmatullah. Adalah khutbahnya Nabi yaumal jumu'ati pada hari Jumat yahmatullah itu membaca hamdalah. Wa yusni alaihi dan memuji Allah. Summa yaqulu ala asari dalik faqad ala sautuhu. Kemudian beliau bersabda ala asari dalik, atas asar tersebut waqad ala sautu dan meninggikan suaranya. Maknanya tegas lantang. Alhamdulillah lantang. Wa fi riwayatin lahu may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Mayyahdillahu barang siapa yahdi yang memberi petunjuk Allah Ta'ala fala mudhillalahu maka tidak akan ada kesesatan lahu bagi dia. Barang siapa yang sudah diberi petunjuk oleh Allah gak mungkin tersesat, gak mungkin. Pokoknya kalau Allah yang memberi petunjuk pasti gak mungkin tersesat. Tapi nih Google Maps yang ngasih petunjuk kadang tersesat. Banyak orang tersesat gara-gara nopo ngikuti Google Maps. Ngikuti kok Google Maps. Tapi nih jenengan ngikuti Gusti Allah, ngikuti Nabi, gak mungkin. Fala mudhillalah, tidak mungkin tersesat. Lah konteksnya beda toh Pak. Ini perjalanan kok. Perjalanan yang ngikuti Google Maps gitu. Ini ibaratnya begitu, tamsilnya begitu. Kita hidup ini kan perjalanan, gitu nggih. Hidup ini perjalanan. Jenengan ngikuti Allah, ngikuti Rasulullah, tidak mungkin tersesat. Wa may yudlil ala hadiyalah. Barang siapa yang dia disasarkan oleh Allah fala hadiyalah, maka tidak akan mendapatkan hidayah, tidak akan mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang masih dikehendaki oleh Allah tersesat, tidak bakalan mendapatkan petunjuk. Tidak bakalan. Makanya hidayah itu milik Allah. Walin Nasai dan dalam riwayat Imam Nasai ada tambahan wa kullu dolalatin finnar dan tiap-tiap dolalah. Jadi kan wa kullu bid'atin dolalah. Wa kullu dolalatin finnar. Tiap-tiap dolalah. Nah, jadi dolalah, bid'ah yang dolalah. Finnar itu masuk neraka. Kalau yang enggak dolalah, ya enggak. Ini terkait dengan riwayat tersebut. Nah, sehingga dalam riwayat ini menjelaskan tentang apa nggih? Perilaku Rasulullah ketika beliau berkhutbah tadi.
berdiri di atas mimbar yang kemarin dikatakan mimbar kayu ya, alal ot, kayu. Kayu itu awalnya potongan bonggol kurma, kurma ditegur terus dipakai ancek-ancek. Ancek-ancek itu apa? Pakai berpijak Nabi supaya rotok tinggi gitu ya, agak tinggi. Makanya kemarin tak terangkan apa? Kita pakai mimbar seperti ini ya. Dulu Nabi ancek-ancek juga berpijak di atas kayu. Jadi dia lebih tinggi, beliau lebih tinggi daripada ini lantai jamaah. Terus yang ada kisah ketika Nabi dibikinkan mimbar ya. Pada saat khutbah itu kemudian bonggol kormanya itu menangis karena sudah tidak lagi dipijak oleh Nabi. Oh, itu nangis dia. Ya kayak uang tenan. Terus saiki aneh-anehan gitu nggih. Cuman biar nangis tenan. Apa batang kurma yang dipakai pijakan Nabi itu nangis. Ketika ditanya Nabi, "Kenapa kamu nangis?" "Sekarang jenengan enggak berpijak lagi kepada diriku ya." Dan seterusnya. Itu luar biasa. Makanya semua benda-benda yang terlihat mati itu sebenarnya mereka yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua bertasbih kepada Allah. Bertasbih hidup mereka sebenarnya. Tembok-tembok yang ada di kanan kiri depan panjenengan ini menyaksikan semua nanti Pak. Keberadaan kita ngaji, keberadaan kita jamaah, keberadaan kita iktikaf di masjid, keberadaan kita dan seterusnya. Nanti bersaksi di hadapan Allah. Kayak sering disampaikan, jenengan kalau sholat dianjurkan untuk pindah-pindah supaya ini jadi saksi, sana jadi saksi, sana jadi saksi. Itu. Malah enggak istiqomah namanya Pak. Ditabrakkan dengan istiqomah enggak, kalau itu enggak masalah. Ya Allah. An Ammar bin Yasir wallahu a'lam bishawab. Jadi ini terkait menjelaskan tentang khutbahnya Nabi seperti apa. Ada yang ditanyakan? Boleh silakan. Pas nggih. Alhamdulillah, kayaknya enggak ada pertanyaan ini. Langsung monggo kita tutup ngaji kita pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat, barokah di dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.